Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ari di channel YouTube Pranoto Coro dan MC Ari Wibowo dari Semarang. Biasanya saya bercerita tentang upacara adat pernikahan, tapi di video-video saya yang ke belakang ini tidak hanya pernikahan, tapi kami juga bercerita tentang adat budaya Nusantara. Beberapa waktu yang lalu kami sempat mengunjungi situs-situs sejarah peninggalan para leluhur, ada di Candi Ngempon, ada di Pasigitan, kemudian ada di Puncak Argodadi. Ya, kemudian kemarin kebetulan kami berkesempatan untuk menyaksikan acara nyadran. Nyadran sendiri saya kurang tahu sebenarnya tentang apa, tapi kemarin di Desa Wisata Kandri di Gunung Pati Semarang ini telah berlangsung rutin tiap tahun, yaitu nyadran atau bersih-bersih sendang dan sumber-sumber air yang di sana. Karena masuk ranah desa wisata di Kelurahan Kandri Gunung Pati Semarang ini dikemas dengan seni budaya, semuanya bagus. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk bisa menyaksikan prosesi mulai teatrikal, kemudian kirap obor, ada pengambilan air suci Perwito Adi dari beberapa sumber, kemudian digunakan untuk sekedar cuci muka mungkin di satu sendang yang disebut sendang gede. Dan besok paginya ada arah-arahan lagi prosesi kirap sesaji. Macam-macam sesaji ada dari aneka hasil bumi yang ada di desa tersebut, ada pentas seni dan lain-lain. Ya, di video yang akan kami tampilkan, kami akan sedikit menceritakan apa yang kami lihat di sana. Cukup menarik. Ya, ini event tahunan, ajang tahunan. Teman-teman dimanapun yang kepengen menyaksikan nanti bisa bergabung tahun depan. Karena banyak wartawan yang datang tidak hanya dari Semarang, ada dari Jakarta. Kemarin kami sempat ngobrol dengan wartawan dari Cikarang dan lain-lain. Ya, seperti apa videonya? Silahkan disaksikan. Ya, ini karena waktu malam di area sendang, penampakan ketika belum acara. Nah, ini masih dibikin supaya kelihatan nyeni, dramatis dan sakral. Memang dipasang obor-obor di sekeliling tempat yang nanti akan digunakan untuk teatrikal. Teman-teman yang tergabung dalam komunitas Kandri, berbagai komunitas di sini, ini warga begitu antusias untuk menyaksikan prosesi yang akan dilaksanakan. Nah, ini teatrikalnya, pengambilan air suci Perwito Adi atau Perwito Sari. Ini di sini nanti ada cerita tentang bagaimana proses mengambil orang raksasa. Raksasa digambarkan sebagai nafsu, bahwa ketika kita akan mengambil atau memulai sesuatu yang bagus, pasti akan ada halangan-halangan atau rintangan-rintangan. Di sini ceritanya kurang lebih seperti itu. Ini ada di satu sendang yang ada di kawasan Desa Wisata Kandri. Nah, di video terdahulu kita sudah termasuk mengadakan teatrikal itu, kita ceritakan semuanya. Dan ini adalah yang disiapkan untuk peserta kirap obor dengan menggunakan obor yang banyak sekali. Ini mulai dari anak-anak dan remaja, dewasa sampai yang kasepuhan, semuanya terlibat di prosesi kirap obor dalam rangkaian nyadran di Desa Wisata Kandri. Nah, ini para spiritual yang ada di
desa wisata itu dengan menggunakan bermacam-macam busana. Ada yang tetap menggunakan busana secara bukan busana adat, ada Jawa, ada Islami. Nah, ini di kiri kanannya ada yang berdandan layaknya seorang raksasa berwarna hijau dan merah. Ini pelambang dari nafsu. Ketika kita sudah bisa mengalahkan nafsu, kita akan mendapatkan kesucian. Nah, ini di depan adalah penari-penari yang melaksanakan prosesi pengambilan air, dan ada wanita-wanita berbaju putih ini yang membawa air yang telah didapatkan. Prosesi kirap dengan menggunakan obor, semuanya lampu di kampung dimatikan. Kelihatan begitu sakral dan indah. Ini perpaduan seni dan budaya yang dikemas secara apik oleh teman-teman komunitas di desa wisata Kandri. Ya, kita bisa menyaksikan dari depan sampai ke belakang hampir semuanya menggunakan obor. Nah, bisa saya bilang ini adalah kirap 1000 obor. Nah, yang luar biasa sekali. Tadi guyup, semuanya terlibat. Nah, ini ada yang membawa rebana religi. Jadi kita tunjukkan bahwa di desa wisata Kandri ini tidak hanya penganut budaya, tapi religius secara Islam juga semuanya ikut terlibat, bau-bau menunjukkan keberagaman yang harus kita jaga dimanapun kita berada. Pembawa obor dengan menggunakan busana kejawen ataupun peserta yang lain yang menggunakan busana-busana beraneka ragam. Kirap 1000 obor. Ini semua lampu di kampung desa wisata Kandri semuanya dimatikan supaya suasana sakral, suasana mistis, suasana indah yang ada di bawah ini bisa terlihat, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat yang menyaksikan, ataupun ini diliput oleh berbagai media yang ada di Semarang dan sekitarnya. Bahkan tidak hanya di Semarang, tapi juga disaksikan oleh media-media dari manapun yang datang ke desa wisata Kandri Gunung Pati Semarang ini. Nah, ini masih dalam rangkaian prosesi kirap obor sewu. Indahnya. Nah, ini setelah mau sampai di Sendang Gede, tempat persemayaman, tempat ditaruhnya air 7 sumber. Nah, ini sudah mendekat ke lokasi acara Sendang Gede. Kirapnya ini sudah mau sampai. Nah, kemudian ini di tempat pelataran di area Sendang Gede, semua kemudian duduk, dan di sini air dari 6 sendang yang lain akan disatukan di tempat ini oleh juru kunci sesepuh yang ada di desa wisata Kandri ini. Nah, ini kita bisa menyaksikan lagi masih dengan peserta yang membawa obor, kemudian ada mbak-mbak peserta kirap juga yang membawa air dari 7 sendang yang ada di Kandri. Ini proses pencampuran oleh pemimpin kirap obor kepada juru kunci Sendang Gede. Ini airnya disatukan bersama dengan air 6 sendang yang lainnya. Diwadahi dalam wadah ini namanya centeng atau bokor. Ini satu persatu disatukan ke dalam bokor. Nantinya ini sebagai air suci akan digunakan untuk membasuh muka dari peserta kirap. Apabila kita meyakini ini yang ikut kirap ini adalah para putri yang masih gadis, apabila nanti dibasuh mukanya, insya Allah ini akan bersih, sehingga yang belum punya pasangan insya Allah akan segera mendapatkan pasangan yang sudah tiba pada saatnya.
Nah, nanti juru kunci atau sesepuh yang ada di Sendang Gede ini akan membasuh muka para peserta kirap, utamanya yang tadi, yang rezekinya kurang, kemudian yang jodohnya masih jauh. Insya Allah setelah cuci muka dengan air dari 7 sendang yang ada di kantri ini, nanti semua cita-citanya akan segera dikabulkan. Ya, demikian teman-teman prosesinya. Kalau malam ini berlangsung malam, pagi harinya masih ada prosesi untuk kirap. Yang dikirap itu ada gong, kemudian ada kepala atau ndas kebu dalam hal ini, kemudian yang ketiga adalah jadah. Semuanya mengandung filosofi atau makna-makna yang tersembunyi di balik itu. Gong itu fungsinya untuk menutup, tidak hanya menutup, tapi setelah ditutup ini akan merata, memberikan manfaat kepada seluruh warga yang ada di sekitar. Dan kepala itu pemimpin. Harapannya siapa yang ada di pimpinan di kampung itu akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Gemblong ini simbol keakraban supaya supaya semuanya semakin melekat, semakin guyup antara warga yang satu dan yang lainnya, sehingga akan menjadi kampung yang makmur, adil, sejahtera, lahir dan batin, menjadi desa yang gemah ripah loh Jinawi, seperti apa yang menjadi cita-cita seluruh warga yang ada di desa ini. Nah, ini juru kunci sesepuh sedang membasuhkan air. Demikian teman-teman